Ya, 101,8 Smart FM Palembang. Anda masih bersama kami di talkshow kita, di perbincangan kita di Ramadan kali ini. Masih bersama kerjasama Radio Smart FM Palembang dan juga Dompet Duafa cabang Sumatera Selatan. Dan masih bersama narasumber kita, Ustadz Amrullah. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Semat. Nah, Ustadz, ini kan kita di masa pandemi ini diperbanyak beribadah di rumah. Nah, khususnya misalnya saja seperti sholat tarawih saat ini yang kita lakukan. Nah, Ustadz, mungkin ada rasa malas mengerjakan karena mungkin tidak ramai, tidak bertemu dengan rekan-rekan di masjid atau suasananya berbeda. Nah, ini bagaimana Ustadz cara apa ya? Cara menanggulangi sifat ini agar kita tidak bermalas-malasan saat akan mengerjakan tarawih di rumah. Sholat tarawih, betul. Khususnya apalagi saat sudah kenyang ya. Nah, setelah semua hidangan yang ada di depan itu pengen disantap semua itu. Waduh, nikmat banget itu. Bagaimana Ustadz ini? Makanya ya, mulai kemarin ya sudah kita sampaikan, dan ini Ramadan yang kedua di hari kedua. Kita tancapkan niat yang kuat dulu. Ya. Niatkan yang kuat, apalagi musim pandemi saat ini kan kita sholat tarawihnya di rumah kan, sehingga kita tuh harus menghilangkan rasa malas, bosan, capek, apalagi kekenyangan tadi ya. Nah, sehingga bagaimana kita mengantisipasi itu? Kalau niatnya sudah kuat, idza sadaqal azmu wa hasabil. Apabila kemauannya sudah kuat, ya, maka akan terbukalah jalan. Jadi jalan kita ingin menggapai ketakwaan di sisi Allah, mungkin puasa tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, walaupun sholat kita berjamaahnya di rumah, ya, sholat 5 waktu ya, bisa jadi sholat tarawih juga. Ya, kita niatkan niat yang mulia tadi untuk menggapai keridhaan Allah, pahala di sisi Allah, ya kan. Kita lebih dekat dengan keluarga kita, istri dan anak-anak, ya. Kemudian dekat dengan nenek ataupun orang tua kita. Mungkin kesempatan kita ya memanfaatkan momentum sholat tarawih walaupun dilaksanakan di rumah ini untuk lebih baik lagi begitu. Jadi memang harus dikuatkan dulu ya. Niatnya di awal. Di awal. Nah, apalagi masih awal nih. Masih awal ya. Biasanya di ujung-ujung ya, di ujung-ujung bulan puasa ya. Tetapi saat ini kan kemungkinan tidak ada mudik ya, wallahu alam kan nanti nggak ada, tidak belanja juga mungkin. Nah ini Ustaz, sebenarnya bagaimana sih untuk membentuk komunikasi sendiri di tengah keluarga sendiri, khususnya tarawih ini, agar kita antara anggota keluarga ini solid, terus saling mendukung. Oh iya. Suaminya. Nah, ini bagaimana nih? Seorang suami ya, khususnya perannya sebagai kepala keluarga kan, memiliki peran yang sangat penting sekali ya. Mengapa? Walaupun dia membacanya terbata-bata ataupun bacanya biasa-biasa, tetapi dia ingin membangkitkan semangat kekeluargaan yang tinggi, ingin membangun kasih sayang yang kuat dengan istri, anak dan orang tuanya. Kesempatannya lah saat ini ya. Mudah-mudahan pandemi ini ya, dan mungkin mudah-mudahan tahun depan lagi sudah nggak ada lagi ya. Sudah tidak ada lagi. Ya, ini saatnya sebagai suami membangun, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik lagi. Bisa jadi nanti setelah sholat tarawih ajak anak-anak ngaji Iqra ya kan. Seperti itu, tadarus Al-Qur'an ya kan. Kalaupun sudah ngantuk-ngantuk capek, buka TV nonton tausiah ya. Seperti itu. Jadi iya, betul. Jadi lebih erat lagi Ustadz ya. Iya, insya Allah mudah-mudahan di antara hubungan keluarga, antara mungkin mudah-mudahan Mas Midi dan sahabat-sahabat Smart FM juga dengan keluarganya bisa pulang malam mungkin ya. Bisa memimpin anak-anak istrinya sholat tarawih ya. Mungkin insya Allah. Nah ini Ustadz, sebagai closing terakhir Ustadz ini, apa sih yang sebenarnya perlu kita siapkan, kita perhatikan dalam hal khususnya sholat tarawih di rumah agar ibadah ini terus berlanjut, tidak hanya
di hari kedua, ketiga, bahkan sampai selesai ya. sampai selesai di akhir Ramadan ini bagaimana Ustadz? Kalau kita melihat kondisi musim pandemi wabah corona saat ini, bisa jadi kita sholat 5 waktu itu juga di rumah, ya kan? Sholat sunnah, khususnya sholat tarawih kan, itu di rumah, ya kan? Walaupun ada satu kesempatan kita bisa ke masjid, itu pun tidak semuanya bisa ikut. Anak-anak kita, istri kita mungkin di rumah. Nah, kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini, ya kan, untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita tingkatkan semuanya lah gitu. Kan saat ini kan media mudah nih, ada YouTube, ada media online, mau baca buku, gimana sholat tarawih yang baik, sholat witir kan tinggal buka HP, iya, ada Android ya, iya seperti itu ya, iya betul. Jadi belajar pun kita dengan ustadz-ustadz di YouTube pun aja, ada banyak gitu. Jadi tidak ada alasan Ustadz ya sebenarnya. Iya, tidak ada alasan kita tidak melaksanakan sholat, khususnya sholat tarawih di rumah ya. Ya minimal 8 rakaat lah gitu. Nah ini Ustadz, ini sebelum kita closing lagi nih, menyikapi ini kadang khususnya mungkin di masjid ya, di masjid mudah-mudahan di masjid di masjid yang kadang misalnya di awal Ramadan Ustadz ini, di awal Ramadan banyak ini safnya hingga sampai ke belakang, sampai beberapa baris. Ternyata ada kemajuan, bukan maju orangnya, maju safnya jadi semakin maju. Tinggal 2 atau 1 rakaat ya. Nah ini Ustadz, ini sebenarnya apa ini yang ramai di mall tapi mungkin mall sepi ya kali. Iya, mungkin begitu. Sebagaimana yang kita sampaikan kemarin ya. Kalau ada keyakinan yang kuat kita ingin melaksanakan sholat di masjid juga boleh, ya kan? Kalaupun itu biasanya di kampung-kampung ya. Biasanya pandemi ini kan di kota kebanyakan. Kalau di wilayah-wilayah Sumsel lainnya mungkin bisa melaksanakan sholat di kampung-kampung, di desa, di dusun ya, berjamaah. Tetapi kalau kita yang saat ini antisipasi supaya tidak ada keluarga kita, bahkan kita sendiri menjaga supaya tidak terjangkit pandemi corona saat ini, ya kita mulai belajarlah saat ini itu untuk bisa melaksanakan sholat tarawih dengan baik dan maksimal begitu. Jadi insya Allah. Jadi memang apapun itu alasannya, tidak ada alasan Ustadz ya untuk tidak beribadah hanya karena kita rebahan terus di rumah, jadi semuanya menjadi malas. Baiklah, demikian akhir perjumpaan kita di kesempatan di sore hari ini dalam Bincang Ramadan di kerjasama Radio Smart FM dan juga Dompet Duafa cabang Sumatera Selatan. Dan jangan lupa untuk pendengar Smart FM untuk subscribe channel YouTube-nya Radio Smart FM Palembang. Channelnya Radio Smart FM, like and follow lonceng juga ya. Ini bukan notifikasinya ya pendengar. Jadi Anda bisa mengupdate informasi terbaru yang kita sampaikan melalui channel YouTube Smart FM Palembang. Insyaallah. Ya, demikian akhir perjumpaan kita. Saya yang bertugas di kesempatan di sore hari mengucapkan selamat sore dan juga Ustadz Amrullah. Ya, siap. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.